Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih dan solihah. Hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar mengenal perilaku terpuji. Oke, kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak solih-solihah mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Juga diharapkan solih dan solihah mampu melafalkan doa untuk kedua orang tua. Oke, baik. Simak materi pembelajaran kita hari ini ya. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Anak solih dan solihah, siapakah orang tua kita? Oke. Orang tua adalah ayah dan ibu kita yang melahirkan, merawat, membimbing kita dengan penuh kasih sayang dari kita kecil hingga dewasa. Ibu yang melahirkan kita, yang merawat kita dari kecil, ayah yang tidak lelah bekerja setiap hari untuk kita. Mereka adalah orang tua kita yang kasih sayangnya tidak terbatas untuk kita anak-anaknya. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah ibu. Namanya birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana caranya berbuat baik atau berbakti kepada orang tua? Salah satunya caranya dengan hormat dan patuh pada keduanya. Anak solih-solihah, berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah loh. Ya, simak firman Allah berikut ini ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Ini adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat ke-14. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Berarti kita harus melaksanakan perintah Allah dengan berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada orang tua? Anak solih-solihah ada yang sudah tahu? Oke, yang pertama dengan menyayangi keduanya. Ya, ayah dan ibu kita sangat sayang kepada kita. Kita pun harus menyayangi keduanya. Tidak, jangan sampai kita menyakiti hati ayah dan ibu dengan perkataan yang kasar, dengan melawan keduanya. Ya, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, kita harus mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Ya, nasihat yang ayah atau ibu berikan pasti nasihat yang baik dan untuk kebaikan kita. Kita sebagai anak wajib mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari orang tua kita. Selanjutnya, tidak melakukan yang dilarangnya. Biasanya mama atau ibu melarang kita jajan misalnya. Kenapa? Karena itu untuk kesehatan kita, tidak baik untuk kesehatan kita. Atau melarang main. Kenapa melarang main? Karena mainnya misalnya sudah larut malam, sudah lewat maghrib. Nah, kenapa dilarang? Karena bermain sampai lupa waktu itu juga tidak baik ya. Oke. Tidak melakukan yang dilarang orang tua kita adalah salah satu cara kita patuh pada orang tua kita. Selanjutnya, berkata dengan lemah lembut kepada keduanya. Ya, ingat Allah menyuruh kita untuk berkata baik kepada ayah dan ibu.
Ya, tidak boleh sampai terucap dari mulut kita perkataan yang kasar kepada orang tua kita. Jangankan berkata kasar, menyebut saja dilarang oleh Allah. Berdosa kalau kita eh, kepada ibu atau kepada ayah kita mengatakan atau ih atau mamah mah misalnya. Tidak boleh seperti itu ya anak solih solihah, itu dilarang Allah dan merupakan perbuatan dosa karena bisa menyakiti hati orang tua kita ya. Jadi berkatalah lemah lembut ketika berbicara kepada ayah dan ibu. Selanjutnya bersikap baik dan santun ya. Di depan orang tua kita harus selalu menjaga sikap yang baik juga santun ya solih solihah. Lalu selalu mendoakan keduanya. Anak solih solihah, doa anak solih itu didengar oleh Allah ya. Maka kita harus senantiasa mendoakan ayah dan ibu kita dalam setiap sholat kita, setiap hari ya. Selalu mendoakan kebaikan bagi keduanya ya. Ini adalah cara-cara yang harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa hormat dan patuh kita kepada orang tua kita. Nah, coba perhatikan. Ini ada gambar seorang anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya. Berpamitan sebelum berangkat sekolah merupakan contoh hormat kepada orang tua. Anak solih solihah sudah terbiasa kan berpamitan ketika akan berangkat ke sekolah atau ketika akan bermain. Harus meminta izin terlebih dahulu. Selanjutnya ada gambar anak sedang membersihkan kamarnya ya. Nah, membantu pekerjaan ibu di rumah merupakan contoh berbakti kepadanya karena kita sudah meringankan beban pekerjaan ibu ya dengan membantu pekerjaan sehari-hari di rumah, misalnya menyapu lantai, merapihkan kamar kita sendiri, membantu ibu mencuci piring. Itu merupakan contoh kita berbakti kepada ibu ya. Nah, sekarang mari kita lafalkan doa untuk kedua orang tua. Ibu yakin semuanya sudah hafal ya doa ini. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Sudah hafal? Kita baca artinya ya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil. Anak solih solihah, jika belum hafal doa ini, coba harus dihafal, diulang-ulang sampai anak solih dan solihah hafal doa ini. Lalu bacalah setiap kali selesai sholat. Ya, itu adalah bukti bakti kita, sayang kita kepada ayah dan ibu dengan rajin dan selalu mendoakan keduanya. Dihafalkan doa dan artinya ini ya solih solihah. Nah, anak solih solihah juga perlu tahu ridho Allah kepada kita bergantung kepada ridhonya orang tua. Melawan, membantah, atau berkata kasar kepada orang tua merupakan dosa besar yang sangat Allah benci. Jangan sampai kita berkata kasar atau menyakiti hati kedua orang tua kita ya solih solihah. Mari muliakan orang tua kita dengan menunjukkan sikap terbaik kita pada keduanya. Sekarang kita lanjutkan hormat dan patuh kepada guru. Nah, anak solih dan solihah, guru ibarat orang tua kita. Jika di rumah anak solih solihah punya ayah dan ibu, di sekolah bapak atau ibu guru merupakan orang tua kalian. Ya, guru adalah orang yang mendidik dan mengajari kita di sekolah. Guru mengajari kita menulis,
membaca, mengaji, berhitung, dan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, sebagaimana terhadap orang tua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru, yaitu dengan cara berikut ini. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Ya, jadi ketika bertemu bapak atau ibu guru, tidak hanya di sekolah, misalnya bertemu di jalan atau bertemu di pasar, maka jangan lari, jangan ngumpet, ya, tapi disapa. Assalamualaikum ibu guru, assalamualaikum bapak guru. Itu adalah tanda anak solih solihah hormat kepada ibu atau bapak guru. Ya, yang kedua, mendengarkan saat guru berbicara di depan kelas. Nah, ketika bapak atau ibu guru memberikan pelajaran, berbicara, memberikan nasihat, maka anak solih solihah harus memperhatikan, mendengarkan, ya, tidak ngobrol, tidak bermain-main, ya. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan. Misalnya, ketika belajar pasti bapak atau ibu guru mengerjakan tugas untuk melatih anak solih solihah agar lebih mengerti dan menjadi bisa. Nah, tugas itu jangan didiamkan, harus dikerjakan, ya, harus diselesaikan agar anak solih solihah bisa dan mengerti pembelajaran yang telah bapak atau ibu guru berikan, ya. Jadi mengerjakan tugas merupakan salah satu sikap hormat dan patuh kepada guru. Selanjutnya, berkata sopan dan mendoakan kebaikan baginya, ya. Jadi ketika berbicara terhadap orang tua, terhadap guru, harus berbicara dengan bahasa yang sopan dan baik, ya. Juga seperti halnya kepada orang tua kita, anak solih solihah juga harus selalu mendoakan kebaikan bagi bapak atau ibu guru, ya. Itu sebagai tanda hormat kita atas jasa bapak atau ibu guru berikan terhadap kita, ya, solih solihah. Nah, siapa anak solih solihah di sini yang mau disayang Allah? Oke, semuanya pasti mau, ya, disayang sama Allah. Allah sangat menyayangi anak solih yang selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan ciri anak solih. Siapa yang mau menjadi anak solih? Berarti harus menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua, juga terhadap guru. Nah, alhamdulillah anak solih dan solihah, materi belajar kita hari ini telah selesai. Hari ini kita sudah belajar memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga melafalkan doa untuk kedua orang tua. Tugas belajar anak solih solihah hari ini yaitu melafalkan doa untuk kedua orang tua beserta artinya. Kirimkan ke Classroom dalam bentuk video, ya, solih solihah. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.